Oh, jadi ini grinder Timor C3 Pro-nya. Bisa dilipat juga ya. Halo Bray. Ada barang baru nih Bray. Grinder kopi nih Bray. Halo, hari ini Bay akan mengenalkan grinder kopi manual ya. Grinder kopi manual hand grinder itu dari Timor Chestnut C3 Pro. Nah, ini saya tertarik karena pas saya memakai C2 itu kayaknya enak banget gitu ya. Terus ada keluaran baru C3 Pro, akhirnya saya memilih yang C3 Pro karena ini sudah memiliki S2C bur, jadi burnya itu beda dari C2 ya. S2C ini memiliki 6 pisau gitu, 6 pisau besar gitu buat menggiling kopinya gitu. Ya nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja ya isinya. Sebenarnya ini udah banyak ya di review sama pecinta kopi gitu kan. Cuma ini saya pengen tahu sendiri gitu, sekalian pengen lihat dalamnya seperti apa gitu. Ya mungkin akan sama tapi ya ada perbedaan nanti ya, yang mungkin saya akan jelaskan kali ini. Nah, ini ada kantongnya ya. Ada kantongnya buat naro grindernya. Oh, jadi kantongnya ini ada skatnya sih. Ada 2. Ini ada skatnya. Kelihatannya. Mungkin yang satu buat grindernya, yang satu buat pegangannya kan. Yang buat ngeblingnya itu kan bisa dicopot. Jadi biar nggak kegores kali ya. Terus ada certification-nya. Ada certification. Terus ini ada buku panduannya. Buku panduannya. Nah, dapat ini juga. Ini buat ngebersihin daleman kopinya ya. Maksudnya di daleman grindernya ya, untuk kayak sisa-sisa kopi bekas grinderan itu dibersihin aja, disapu-sapu aja. Nah, terus ini nih. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. C3 Pro. Nah, ini tuh pull to fold. Jadi ini tuh bisa dilipat ya kalau yang Pro-nya gitu. Jadi ini seperti ada magnetnya sih. Seperti ada magnetnya. Terus kalau misalkan mau dipakai, tinggal di kayak ini, otomatis klep gitu. Tapi kalau misalkan mau ditaruh aja, ini tarik aja. Set. Nah, seperti itu. Nah, mari kita lihat dalemannya seperti apa ya. Dalemannya si grinder C3 Pro ini. Nah, mari kita cek dalemannya ya. Sama kita buka dulu ya. Nah, terus ini untuk apa namanya? Menunjukkan buat nunjukin kalau misalkan berkliknya ini ya.
nunjukin kliknya. Ini copot. Jadi kalau muter ke arah sana ini ada fine-nya, coarse. Jadi kalau fine itu buat ngencengin ya. Sebenarnya itu buat ngegilingnya juga lebih halus. Kalau coarse ini lebih kasar gitu. Nah, semakin dia diputer kencang gitu kan, dia itu akan semakin halus, tapi patokannya itu kalau diputer untuk menentukan kliknya itu kita harus diputer sampai benar-benar ini nggak bisa diputer lagi nih. Udah nggak bisa diputer lagi, terus kita atur. Nah ini yang ini apa namanya, ada kayak titik gitu di sini nih. Nah ini menentukan itu berarti 0 ya kliknya gitu. Berarti kalau diputar ini berarti 1, ini 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu sampai tergantung ini ya apa namanya, tergantung kalian gitu mau bikin espresso atau bikin V16 gitu, atau bikin yang French press gitu, tergantung. Nah ini saya copot dulu. Nyopotnya itu hati-hati ya, biasanya ini ada pernya gitu, ini makanya kuat banget ngedorong. Nah ini kita taruh berdasarkan urutan. Jadi kalau misalkan kalian buka ini sesuai urutan, kita taruh sini. Nah ini yang kayak jamnya gitu kan, yang buat nentuin apa namanya, gilingannya gitu. Nah terus ini ada burnya, gak ngeblur ya. Nah burnya S2 Jack Pro ini, cakep banget ini burnya. Nah ini ada pernya, terus ini ada kayak bearing tambahan ya, kayak sebenarnya ini udah double bearing dalamnya tuh. Nah terus ini ada kayak ini ya penyangga lagi gitu kan, buat penyangga per gitu. Nah taruh sini. Nah terus mari kita copot. Nah di sini juga ada kayak semacam bearing tapi beda sih. Ada lagi, berarti ada 2 ya, yang buat nyangga ini sih, mungkin biar nggak langsung kena bearing gitu ya, jadi ada besinya lagi. Nih jadi kalau ini jangan kebalik ya, jadi ini ada kayak ininya, cekungannya ya, Nah di sini tuh ada yang nonjolannya ini, jadi buat apa namanya, menahan ini gitu, biar nggak kegesek juga sama bearing. Jadi saat muter ini halus gitu, halus karena ada double besi ini nih di bawah dan di atas ini. Nah seperti ini ya. Nah ini dalamannya, jadi di sampingnya juga ada mata pisaunya lagi. Ini sebenarnya udah ada ininya, kayak panduannya nih. Kalau espresso itu 7-8 klik, kalau
pour overnya yang kalau misalkan mau bikin french fries itu mungkin 13 sampai 16 pour overnya. Nah, udah ya seperti ini ya gambarannya. Mari kita pasang lagi ya. Terus kita coba bikin kopi. Kebetulan saya belum bikin kopi hari ini. Oh iya, ininya juga kecil ya. Beda sama yang C2. Ini penyangga ininya itu lebih kecil, lebih tapi kokoh gitu. Kalau yang C2 ini tebal gitu. Jadi kalau misalkan masukin biji kopi itu membal, kadang ada membal keluar lagi. Kalau ini kan kecil, jadi langsung masuk. Nah, ini jangan salah ya, ada 2 ini, jangan sampai ketukar maksudnya. Nah, kita masuk. Terus, oh iya sebenarnya ini bisa dicopot ya. Ininya bisa dicopot karena kita mau buka ini burnya, jadi saya copot buat nahan. Oh ya, dan kalau kalian mau bersihin habis bikin kopi nih, ini jangan dicuci ya, karena ini bahan stainless, takutnya nanti kena jamur karat. Jadi kita bersihin aja pakai ini pembersih. Jadi kita tinggal di ini aja. Tinggal dibersihin kayak gini. Yang bagian kotornya gitu kan. Sininya juga nih bersihin. Biar nggak lengket nantinya. Dan bijinya juga harus harus bagus gitu ya. Bijinya benar-benar kering gitu, jangan yang lengket. Nah, di sini juga nih. Bersihin. Atau kalau punya kayak semprotan angin tuh, itu bisa juga tuh buat bersihin debu-debu, partikel-partikel kopinya biar bersih. Udah ya, kita seperti itu ya kalau mau bersihin. Jadi kalau misalkan ini dikeringin aja, jangan dicuci ya, terus bersihin aja dalam-dalamannya sampai bersih. Seperti itu. Dan saya suka dari Timor itu sebenarnya part-partnya gampang dicari ya. Partnya gampang dicari. Nah, seperti ini. Nah. Jadi kalau bersihin itu cukup seperti itu aja, dikeringin. Terus disikat ya, sikat khusus ini buat kopi. Sebenarnya jangan kena air ya, karena air itu nanti bikin korosi atau bikin karatan gitu. Jadi lebih baik dikeringin terus digosok-gosok aja sebenarnya. Kecuali kalau emang darurat banget gitu kan ya, karena pernah saya waktu itu kan ini bekas biji kopinya saya nggak tahu kan, ternyata lengket tuh pas saya masukin itu. Jadi susah disikat, itu susah gitu, sampai yang susah di bagian sininya ya, dalamnya itu lengket. Jadi saya cuci tuh. Sebenarnya nggak boleh sih ya, kitanya aja harus lebih detail cari biji kopinya ya,
biji kopinya yang benar-benar roastingannya kering gitu, yang emang bagus lah gitu. Oh iya, terus ini jangan lupa nih, ini kan kayak penyangga bearingnya gitu sama per ya. Nah ini sebenarnya ada perbedaan nih. Jadi lidahnya itu agak yang lebar, yang panjang, ada yang pendek. Nah yang pendek itu ini posisinya itu nempel ke bearing ya, nempel ke bearing. Kalau yang agak panjang ini itu posisinya buat di per. Jadi perbedaannya kalau misalkan kita salah masukin ini nih bagian ini, itu pas kalian grinder muter itu bunyi shaw kayak gitu, karena penyangganya nggak pas ya. Nih, ini jangan salah ya nanti kalau misalkan kalian masukin bagian ini. Terus per ya urutannya, terus baru burnya, terus ini ada pengunciannya. Ini ada pengunciannya. Ini pengunciannya. Harus dipasin ya, karena agak gepeng. Jadi harus dipasin. Nah, ininya agak pipih gitu. Nah terus ini pengencangnya ada kayak semacam yang kecil-kecil gitu. Ini kalau biasanya kalau diputar tuh bunyi ini nih, dua ini. Nah kita putar, kita muternya itu sambil neken ya, soalnya ada pernya. Nah ini udah kencang. Ini sampai ininya nggak bisa digerakin, itu patokannya itu udah kencang ya. Jadi kalau misalkan mau bikin kopi, harus mau grinder kita harus diputar lagi biar bisa gerak nih. Nah ini patokannya kan ini 1, 2, 3 gitu. Jadi lihat ini yang, jadi kalau misalkan kencang ini nggak menunjukkan ya, nggak menunjukkan. Nah terus patokannya ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 7 ya, sampai 7, 4, 5, 6, 7. Nah misalkan mau bikin espresso nih 7. Nah ini kita tutup lagi. Nah seperti ini. Nah ini tadi nggak saya buka ya. Nah ini sebenarnya bisa dicopot nih. Nah seperti itu ya. Sekarang kita coba lihat hasil gilingannya ya, hasil gilingan dari Timor Chestnut C3 Pro ini. Jadi saya akan bikin coffee filter, mau bikin V16, tapi saya nggak banyak-banyak, hanya 15 gram aja. Jadi untuk kliknya itu sebenarnya di sini udah ada di buku panduan ya, ada di buku panduan itu. Kalau coffee filter
itu sebenarnya berapa ya? Saya cek dulu. Nah, ini coffee filter itu 13 sampai 16 klik ya. 13 sampai 16 klik. Paling saya mau bikin yang 14 klik aja ya. Tengah-tengahnya gitu. Oke. Kita nyalain coffee scale-nya. Kita nyala. Tunggu. Nah, ini udah kosong-kosong. Buat kita masukin biji kopinya ya. Nah, udah 15 gram ya. 15 gram. Jadi kopinya ini sebenarnya hadiah dari Temor Chestnut C3 Pro pas waktu saya beli. Jadi enak sih. Red honey gulali, Sundas gulali. Nah, ini udah 15 gram ya. Udah 15 gram. Terus kita lihat settingan untuk coffee filternya. Coffee filter itu 13 sampai 16 klik. Jadi nanti saya mau bikin 14 aja biar tengah-tengah ya. Nah, kita kencangin dulu. Nah, ini udah nggak bergerak ya. Tadi 14 klik ya. Nah, ini agak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, udah 14 klik. Oh, sorry. Ini dibuka. Oke. Coba untuk coffee filter ya. Mari kita cek ya. Berapa menit ya. Filter 11 klik. Nah, tadi berarti hanya di 45-an ya, 45. Ini udah. Kalau udah ngelos itu berarti tandanya udah selesai. Nah, kita lihat konsistensinya. Konsistensinya ya. Konsistennya. Ini 14 klik untuk coffee filter ya, V60. Jadi saya itu lebih fokus tadi ya, menerangkan bagaimana cara membersihkan sama bagaimana mencopot ini ya part-partnya dari Chestnut C3 Pro. Jadi saya nggak menunjukkan
semuanya tentang hasil gilingan ya, karena udah banyak reviewnya di YouTube. Mungkin itu aja yang belum ada di YouTube ya, yang jarang gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita udah coba ya tentang iMore C3 Pro ini, dan semuanya hasil gilingannya sih tadi konsisten ya untuk copy filter 14 klik gitu. Apalagi kalau misalkan espresso ya, mungkin kalian udah lihat di YouTube yang lain gitu kan, hasil gilingannya sama kok seperti yang lain. Nah, tadi saya jelasin, saya lebih ingin mengulas tentang bagaimana membersihkannya, sama ya memberi tahu tentang part-part di dalamnya C3 Pro itu. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak buka semuanya tentang hasil gilingan dari espresso sampai coarse itu, fine sampai coarse. Cuma saya kebetulan lagi pengen ngopi V16 ya. Jadi saya sekalian bikin pakai C3 Pro ini, dan tadi lihat hasil gilingannya juga konsisten ya. Nah, udah mungkin itu aja. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, tinggal kalian tanyakan di komentar saja. Nanti saya jawab tentang ya apa aja tentang C3 Pro ini. Mungkin itu aja, kali aja ada yang ingin beli tentang C3 Pro ini, mungkin ini jadi rekomendasi ya, jadi bahan acuan ya buat sebelum kalian beli gitu kan. Kalian tonton dulu video ini biar kalian itu nanti pas nyopot spare partnya itu udah nggak bingung lagi. Jadi itu aja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam Bonti Bye.